akan mempresentasikan pelaksanaan demokrasi pada tahun 1949 sampai 1959. Perkenalkan, nama saya Edris M. Nesina. Perkenalkan, nama saya Evelyn Tersaris Kinamadeni. Perkenalkan, nama saya Rinati Juliana. Perkenalkan, nama saya Riana Tamisani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dari Gunahi. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara atau voting yang digunakan dalam pemilihan umum atau pemilu, mosi dan demokrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengepreskan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Berawal dari pengakuan kedaulatan Indonesia memasuki masa demokrasi liberal pada periode 1949 sampai 1959. Masa demokrasi ini berlaku antara tahun 1949 dan 1959, ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Demokrasi pada periode 1949 sampai 1959 di Indonesia ditandai oleh prestasi politik dan kemelut politik. Prestasi politik berupa pemberlakuan sistem multipartai dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sepanjang masa 1949 sampai 1959, periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai berikut. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Perwujudan demokrasi masa 1949 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Beberapa elemen tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlementer memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlementer juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Berakhirnya demokrasi parlementer, Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Sedangkan yang menjadi keputusan dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah 1. Konstituante dibubarkan. 2. UUD 1945 berlaku kembali sebagai UUD Republik Indonesia. 3. Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Demikian penjelasan mengenai pelaksanaan demokrasi pada tahun 1949 sampai 1959. Selesai sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami pamit mundur diri karena kalau maju dia gak peka. Hahaha, terima kasih.